Yang kita hormati para habaib yang begitu banyak hadir bersama kita, khusus ada orang tua kita, paman saya Al-Habib Ali bin Yahya, bin Yahya, dan juga para habaib yang lain begitu banyak, Habib Saleh Al-Habsyi, Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad, dan semuanya deh. Insyaallah mudah-mudahan walaupun saya nggak sebutin satu persatu, insyaallah mudah-mudahan nggak ngurangin rasa hormat saya kepada beliau semua. Dan juga sahibul bait saudara Hardiansyah, dan juga sahibul majlis Ustaz Muhammad Irwan, dan juga segenap panitia, para hadirin sekalian, mudah-mudahan kita dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dalam barakahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita bersyukur kepada Allah, kita kumpul di sini untuk mudzakarah, mengenang Nabi Muhammad SAW. Zaman memang berubah. Kalau zaman dulu orang-orang pada bisa baca bahasa Arab, pada ngerti gitu ya. Enggak kudu mondok. Di Jakarta itu ada lembaga pendidikan namanya Jam'iyatul Khair. Dulu rata-rata siswa Jam'iyatul Khair itu pada ngerti bahasa Arab. Bahkan saya ketemu sama satu orang yang bisnis bahan material bangunan, bahasa Arabnya jago. Ana bilang, antum kok bisa bahasa Arab bagus begini, nulis bagus begini? Ana dulu sekolah di Jamiatul Khair. Itu orangnya masih ada sampai sekarang. Lebih dulu lagi, orang-orang Islam rata-rata emang pada pinter, bisa bahasa Arab, itu ngerti bahasa Arab. Gosidah tuh ngerti bahasa Arab yang dasar ngerti. Sehingga jadi orang dulu itu kalau udah maulid, hanya dengan dibacakan Maulid Ad-Daibai, Maulid Simtud Durar, itu mereka sudah asyik mengenang Rasulullah SAW. Udah ke bawah jiwanya mengenang Nabi Muhammad. Hanya dengan memahami bahasa Arab standar. Gitu. Cuma belakangan kesini kan nggak semua orang paham begitu. Nah, jadi Maulid ini diadain tujuannya, kita pengen apa tujuannya diadain Maulid Nabi? Tadi kita baca Maulid Simtud Durar, benar ya? Ini Simtud Durar sebenarnya Maulid buat orang-orang yang suka sastra Arab, karena bahasanya sangat tinggi. Kalau Maulid Ad-Daibai itu ringan, buat orang awam, kita belajar bahasa Arab sekedarnya, denger gituan ngerti. Tapi kalau Simtud Durar ini sastranya tinggi banget, balaghahnya luar biasa Simtud Durar. Kata-katanya indah banget. Sehingga banyak ulama-ulama yang tersihir dengan kata-kata Habib Al-Habsyi ini. Tersihir dalam arti positif ya. Karena Rasulullah juga pernah menjelaskan, inna minal bayani la sihra. Ada keterangan yang bisa menyihir orang, kata Nabi Muhammad SAW. Orang kadang-kadang nerangin saking enaknya orang kesihir. Habib Ali Al-Habsyi ini saking tingginya bahasa, ulama-ulama kesihir. Syekh Yusuf An-Nabhani kalau udah dengerin Simtud Durar katanya itu sangat luar biasa, ke bawah jiwanya. Nah, kita malam ini kumpul, kita pengen diskusi tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pengen bahas tentang Rasulullah, apalagi tentang Nabi Muhammad yang bisa kita gali begitu. Maulid di sono, maulid di sini, tambah kenal kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pembahasan Rasulullah itu obat buat kita, obat. Tadi kita baca Simtud Durar, di sini dikatakan buat apa kita baca Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa sih diadain Maulid Nabi? Ya, Habib Al-Habsyi di sini mengatakan tashwigan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Maulid ini saya susun, kata Habib Al-Habsyi. Sebenarnya kita Pak baca maulid kita ulang-ulang lagi, tapi emang enak ya. Kenapa kok dibacain maulid? Dibaca lagi, kita dengerin lagi tentang Nabi, kita dengerin lagi. Tujuannya tashwigan lisami'in. Yang pertama adalah untuk memancing rindu dari orang-orang yang dengar maulid. Orang-orang yang dengar maulid mudah-mudahan diharapkan dengan sering mendengar maulid, dia bisa yatasyawwaq, dia bisa terpancing rindunya sama Rasulullah SAW. Yang belum punya rasa kangen sama Nabi, mudah-mudahan habis maulid punya rasa kangen.
tashwigan lisami'in, yang mendengar biar ada rasa rindu sama Rasulullah. Terus kalau orang-orang yang udah punya rasa rindu, kenapa baca maulid? Yang emang udah cinta sama Nabi Muhammad, yang emang udah kenal banget sama Nabi Muhammad, habaib-habaib. Kan kalau maulid kan ada yang awam, ada yang alim. Maulidnya sama, buat apa? Wa tarwihan lil muta'alliyin bihadzal nuril mubin. Supaya menenangkan, menyenangkan, menyamankan orang-orang yang memang hatinya sudah terkait sama Rasulullah an-nuril mubin. Jadi kalau orang yang belum kenal sama Nabi, belum cinta sama Nabi, mudah-mudahan habis maulid jadi cinta dan rindu. Kalau orang yang udah cinta sama Nabi, setelah maulid makin ke bawah, dia asik dengerin maulid Nabi itu, dia goyang-goyang. Allahumma shalli alaihi, Allah, ya Rabb nikmatnya, Allah, begitu tuh. Udah keasyikan dia. Tarwih, bikin dia rauhah dengan sejarah Nabi Muhammad. Semakin tenang jiwanya dengan sejarah Rasulullah SAW. Dan insya Allah dengan kita ngebahas Nabi Muhammad, itu jadi obat buat macam-macam penyakit. Kan kita kadang-kadang di masyarakat penyakit ada macam-macam. Ada penyakit, masalah yang ada orang tua lagi pegel banget sama anaknya. Beb, anak saya ini majlis mah kemana baik disabak sama dia. Cuma sama saya kagak denger kata. Ada masalah kayak begitu. Ada kadang-kadang masalah juga yang begini, ada yang masalah sama iparnya, ada yang masalah sama tetangganya, ada yang urusan ini, urusan itu. Yang kagak mungkin ceramah ngebahas semua masalah itu, nggak mungkin. Kita ceramah ngebahas semua permasalahan jamaah yang hadir, kagak mungkin. Masa satu-satu mau kita bahas, kagak mungkin. Cukup bahas tentang Nabi Muhammad. Itu jadi obat buat semua. Masalah kita insya Allah dikasih jalan keluar sebab Rasulullah. Yang sakit insya Allah dikasih sembuh sebab Nabi Muhammad. Yang punya anak mungkin kurang rapi, insya Allah dengan sebab kita hadir maulid jadi rapi itu anak. Jadi Nabi Muhammad itu emang untuk semuanya. Sekali kita ngebahas tentang Nabi, semuanya kena. Makanya dibacain maulid. Makanya di ceramah maulid ini kita cerita Rasulullah aja dah. Kita mau cerita tentang Nabi Muhammad, tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Siapa tahu berkah kita dengar itu. Walaupun masalah kita nggak nyambung sama masalah seri kisah-kisah Nabi Muhammad, tapi berkahnya itu bawa efek positif ke dalam kehidupan kita. Insya Allah. Nah, saya mau bahas satu ayat aja deh nih, tentang Nabi Muhammad SAW yang emang nggak bakal ada habisnya. Rasul itu luar biasa. Al-Quran itu menguak keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi orang kalau sebenarnya hadirin, orang kalau ngerti baca Quran, dia kaji itu Al-Quran, nggak mungkin dia nggak jatuh hati sama Nabi Muhammad, nggak mungkin. Nggak kagum sama Rasulullah SAW, nggak mungkin. Hampir setiap ayat di Al-Quran itu ada hubungannya sama Rasulullah. Semua. Ada satu ayat yang luar biasa, yang tadi saya bawain di muqaddimah ceramah saya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah latu'minunna bihi wa latansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu bala, sampai akhir ayat. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari para nabi-nabi. Jadi nabi-nabi yang jumlahnya nggak ada yang tahu kecuali Allah itu. Ada pendapat 124.000, ada pendapat jumlahnya lebih daripada itu, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Termasuk para rasul-rasul yang jumlahnya 313 dan 25 nabi dan rasul yang wajib kita imanin dan kita ketahui nama mereka itu. Mereka semuanya itu pernah ambil janji sumpah setia sama Allah. Ini ayat nerangin itu. Kalau pejabat dilantik kan ada sumpah tuh. Ya, pejabat kalau dilantik ada sumpah gitu. Orang Islam ditaruhin Quran di atas kepalanya. Padahal dia baca aja kagak bisa kali, jangan. Ya, baca aja masih pelitat-pelitut, ya Rabb. Ngomong Allah aja masih, ya nyebut nama Allah aja udah salah. Ucapin salam memang itu Quran di atas tuh.
Ya, anggaplah itu gambaran sederhananya. Ketika seseorang dilantik pada sebuah jabatan, dia itu dibikin semacam kayak sumpah setia saat pelantikan. Para nabi juga begitu. Ini ayat Allah jelasin. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Janji, setia, sumpah. Semua para nabi diambil janji sama Allah. Subhanallah. Apa tuh isi janjinya? Ya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabi lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Wahai para nabi, kata Allah, semua nabi ini dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa. Apapun yang aku berikan kepada kalian, berupa kenabian, berupa risalah, ada yang saya kasih kitab suci, ada yang saya kasih suhuf. Semua yang saya berikan kepada kalian, kalian semuanya ini jadi nabi, jadi rasul. Kalian jalankan misi itu semua. Thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Kemudian saat kalian berdakwah, kalian tiba-tiba mendengar kabar datangnya seorang rasul yang satu misi dengan kalian, sama ngajak orang ke tauhid Tuhannya Allah. Musaddiqul lima ma'akum, sejalan sama yang kalian bawa, sama. Nah, semua para nabi itu saudara, nggak ada yang beda. Tsumma ja'akum rasul musaddiqul lima ma'akum, la tu'minunna bihi wa la tansurunnah, kata Allah. Kalian harus sumpah dan janji sama saya, sama aku, kata Allah. Kalau datang Rasul itu, kalian harus beriman kepada dia dan dukung dakwah dia. Dan kamu harus jadi pengikutnya. Syariat kalian habis, masa kalian habis, selesai, ikutin tuh Nabi, dia pemimpinnya. Dan bilang sama umat kalian, kita ikutin Nabi itu dan Rasul itu. Ditanya sama Allah, qala aqrartum akhadtum ala dzalikum isri. Bagaimana wahai para nabi? Apakah kalian siap sumpah setia dengan yang isinya itu? Janji dengan aku siap? Mereka para nabi mengatakan, iya ya Allah, kami siap. Sampai diancam sama Allah, awas, nggak boleh ada yang melanggar akan janji tersebut. Nah, lihat tuh ayat ini, dan antum lihat. Jadi Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, semuanya itu mereka saat berdakwah, dilantik menjadi Nabi, di pikiran mereka sudah ditanam sama Allah sumpah setia. Ente dakwah silahkan bawa risalah misi ente, tapi ingat, kalau orang Betawi bilang mancan-mancan datang seorang Nabi. Ya. Nanti lagi dakwah, tahu-tahu ada Nabi yang datang, seorang Rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah, syariat kalian selesai. Nggak berlaku lagi, yang berlaku syariat dia. Dialah pemimpinnya. Kalian harus beriman sama dia, dukung dia, support dia, dan bilang sama umat, ini Nabi kita sekarang. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Dzulkifli, Nabi Yusuf, semuanya lagi pada dakwah, tahu-tahu Nabi Muhammad datang, pamornya habis. Jadi kalau kita andai kata kita bisa ngulangin hidup, ada mesin waktu begitu misalnya, terus kita kembali ke 2500 tahun yang lalu. Akhirnya kita ketemu sama Nabi siapa gitu misalnya. Atau kita kembali ke berapa ribu tahun ketemu Nabi Yusuf. Wahai Nabi Yusuf, ini saya mah kepo ini ya, kepo pengen nanya, bener apa kagak nih? Misal, ini mah misal, nggak mungkin. Antum kenal gak sama seorang Rasul yang namanya Muhammad? Pernah dengar gak? Nabi Yusuf bakalan heran, lu kok tahu-tahuan Muhammad dari mana? Tahu dari mana? Ya saya umatnya ini, pakai mesin waktu, jadi balik lagi kita ke sini. Misal contohnya. Nabi Yusuf bakal bilang, saya sudah sumpah sama Allah. Kalau sekarang saya lagi dakwah, tiba-tiba Nabi Muhammad datang, saya ikut dia. Saya jadi pengikutnya, jadi umatnya. Sehingga dengan ayat ini, Nabi Muhammad dinyatakan Imamul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinan para Nabi dan Rasul. Semua Nabi dan Rasul udah tahu, sampai pada heran. Siapa ini Nabi Muhammad? Siapa ini Rasulullah yang sampai kita diambil sumpah sama Allah, kalau lagi dakwah dia datang ikutin dia.
Subhanallah. Al-Imam As-Subki mengomentari ayat ini, beliau mengatakan, apa hikmahnya? Ini banyak keterangan ulama tentang ayat ini, ya dikomentari macam-macam. Di antaranya kata para ulama, ini pertama supaya ngasih tahu sama kita bahwa para nabi itu satu misi. Kagak ada nabi main sikut-sikutan dan menghilangkan sifat hasud dari para nabi. Nabi nggak ada yang hasud, Pak. Kalau ulama mungkin bisa hasud, ya. Kalau nabi bisa hasud gak? Kalau ulama kan bisa hasud. Tiba-tiba ada satu ulama datang, itu mah ustad, apa begitu itu, masih bisa begitu tuh. Lapak gua kerebutin sama dia, pamor gua kalah sama dia, masih bisa begitu. Tapi kalau para nabi nggak bisa. Udah ambil janji sumpah setia sama Allah, datang Nabi Muhammad dan ikut dia. Marhaba ya Rabb. Semuanya siap menunggu-nunggu Nabi Muhammad. Cuma kan Nabi Muhammadnya enggak. Ini mah ibaratnya cuma mancan-mancan doang begitu. Nabi Sulaiman kalau lagi dakwah, Nabi Muhammad tahu-tahu datang, kehendak Allah berubah gitu. Kan Nabi Muhammad akhir zaman. Tapi kalau Allah tahu-tahu pengen Nabi datang, nanti ikutin dia. Siap. Tapi ternyata sampai Nabi Sulaiman meninggal belum datang Rasul. Nabi Isa meninggal belum datang. Terus belum pada datang semuanya. Andai kata tiba-tiba Nabi Muhammad datang saat mereka dakwah, mereka siap ikut Rasulullah. Satu komando sama Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Nah, berhubungan dengan ayat ini, Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, "Laukana Musa hayyan." Andai kata Nabi Musa hidup nih, sekarang, kata Rasulullah. Andai kata sekarang Nabi Musa hidup, dan ini berlaku bukan cuma Nabi Musa doang, Nabi siapapun andai kata hidup ngalamin kenabian saya, kata Rasulullah, lam yasa'hu illa tiba'i. Tidak ada pilihan lain buat Nabi Musa kecuali ikut anak, kata. Jadi umat Nabi mau gak mau. Makanya nanti Nabi Isa ini turun ke bumi, sholatnya cara kita, Pak. Pakai syariat Nabi Muhammad. Syariatnya nabi-nabinya mungkin hilang semua. Kalau syariat Nabi Muhammad datang, hilang semua, nggak berlaku. Kitab suci mereka nggak berlaku, syariat mereka nggak berlaku. Ikut syariatnya Rasulullah. Makanya nanti Nabi Isa jadi makmumnya Imam Mahdi atau jadi makmumnya umat Nabi Muhammad SAW. Ikut sholat cara kita, pakai cara kita Nabi Isa. Karena udah janji sama Allah. Dan Nabi Isa ngedapetin janji itu dan beliau menjalankan janji itu. Jadi luar biasa ya, Rasulullah SAW itu luar biasa. Sehingga Imam Al-Busiri mengatakan dalam burdahnya, فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. Nabi Muhammad itu seperti mataharinya keistimewaan. Dan para nabi-nabi itu seperti bintang-bintangnya. Ya Pak ya, kita kalau malam-malam nih Pak keluar rumah, nih mendung sini habis hujan, bintang kagak kelihatan. Coba kalau lagi ada bintang dah, kelihatan gak kira-kira? Enak gak ngeliatin bintang? Siang-siang, malam-malam tuh ngeliatin bintang, kelap-kelip, indah banget. Dan bintang itu bukan cuma enak dilihat, hadirin sekalian. Tapi bintang itu juga, Allah sebut di Al-Quran, وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Manusia itu bisa mencari petunjuk dengan bintang. Orang di padang pasir, Pak, di Arab, atau para nelayan di laut, itu kalau mereka jalan, misalnya naik apaan, naik perahu, atau naik onta, atau naik kuda di padang pasir, atau kita naik perahu di laut, dari Arab mau ke Indonesia, kira-kira petunjuk jalannya apa Pak? Google Maps. Orang dulu nih, orang dulu bagaimana kira-kira itu jalan? Perahu. Nggak ada Google Maps dulu. Kalau ada Google Maps kita sekarang enak. Setelah 200 meter belok kanan. Wah enak banget diajarin. Mau kemana aja kita sekarang udah nggak pakai nanya orang. Setelah 300 meter belok kiri. Belok kanan Pak, jangan belok kanan Pak. Belok kiri Pak, belok kiri. Nggak mungkin Google Maps begitu ya. Kanan rumah janda itu Pak, jangan Pak. Dulu kan begitu yang begitu ya. Dia nggak tahu apa-apa. Tahu gak antum para nelayan dan orang-orang di padang pasir itu mereka petunjuk jalannya bintang. Subhanallah ya. Sampai gini hari masih ada hadirin. Antum kalau pergi ke pelosok-pelosok tuh ke pantai-pantai, itu mereka ngelihat bintang tahu angin, ombak kemana, terus
arah pulang kemana, tahu. Lihat bintang begini doang, kanan. Ngomong tuh sama yang ngendaliin perahunya, belok kiri, 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 kanan, kanan, kanan. Wah ini lagi kagak bagus ini. Wah ini lagi bakal ada badai ini. Wa bin najmi hum yahtadun. Manusia bisa mencari petunjuk dengan lewat bintang. Udah enak dilihat, ngasih petunjuk. Begitulah para nabi katanya. Para nabi itu semuanya ganteng-ganteng, suaranya enak-enak, enak dilihat semuanya, dan bimbing manusia. Jalan hidup tuh begini. Ente kalau mau selamat jalannya begini. Jangan begini, jangan kesono. Itu kecelakaan, nanti kesana kesengsaraan. Para nabi begitu. Jadi para nabi seperti bintang-bintangnya. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fid dhulami. Kalau para nabi seperti bintang, Rasulullah seperti matahari. Keistimewaan. Yudhirna anwaraha linnasi fid dhulami. Bintang itu bisa menerangi manusia, ngasih petunjuk, ngasih bimbingan buat kita. Kita liatin enak tuh bintang. Oh kita bisa ke kanan ke kiri, itu hanya di saat di malam hari. Ketika sang mataharinya belum muncul, bintang, pamornya kelihatan. Para nabi, pamornya luar biasa sebelum ada Rasulullah. Tapi kalau sudah terbit Nabi Muhammad, bintang udah ketutup tuh Pak, semua cahayanya tuh hilang semuanya. Fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaraha linnasi fid dhulami. Rasulullah bagaikan matahari keutamaan. Para nabi seperti bintang-bintangnya. Bintang-bintang itu menampakkan cahaya hanya di saat gelap. Ngasih bimbingan sama orang saat gelap. Tapi ketika sang matahari keistimewaan itu muncul, semuanya ikut matahari itu cahayanya. Itu pun pantulan dari cahaya matahari. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu, magamnya, kedudukannya, dijelasin sama Allah di Al-Quran. Bagaimana keistimewaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari itu, lewat peringatan Maulid Nabi ini, jangan cari jalan yang lain. Ikutin jalannya Rasulullah. Kalau mau selamat, ikutin jalannya Nabi Muhammad SAW. Sebodoh-bodohnya umat Islam adalah yang dia pilih jalan selain Rasulullah. Dia nggak mau ikut jalannya Nabi Muhammad. Nabi nyuruh ke kanan, dia ke kiri. Ada gak orang kayak begitu itu kira-kira? Ada Pak, ada. Nabi bilang sama perempuan yang bukan mahram jangan salaman. Dia malah salaman pisan, punya ilmu, tempo-tempo kiai Pak. Itu kan namanya Nabi nyuruh ke kanan, dia ke kiri begitu. Nabi nyuruh ke atas, dia malah ke bawah. Kalau yang di luar Islam mah taruh dah. Kadang-kadang orang Islamnya nggak mau ikut jalan Nabi Muhammad. Nggak ada kebahagiaan kalau nggak ikut Rasulullah, mustahil. Mustahil. Orang mustahil bisa bahagia kalau kagak ikut jalannya Nabi Muhammad. Siapapun dia. Siapapun dia. Sebagai penutup terakhir. Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an. Imam Malik bin Anas ini adalah guru daripada Al-Imam Syafi'i. Imam Daril Hijrah, seorang ulama ahli hadis yang sangat ta'zim sama Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan ketika beliau duduk di Masjid An-Nabawi, beliau mengatakan, "Ma minna ahad." Tidak ada seorang pun di antara kita ini ulama sehebat apapun, kiai sehebat apapun, siapa kek, semuanya. Semua orang di antara kita yang hidup di atas muka bumi ini, illa maqbul wa mardud. Pendapatnya bisa diterima, bisa ditolak. Bisa benar, bisa salah. Kagak mungkin benar semua. Illa sahib hadal qabr, sambil nunjuk ke makam Rasulullah, kecuali orang yang tinggal di pemakaman ini, maksudnya Rasulullah SAW. Kecuali pemilik kuburan ini, Nabi Muhammad SAW, yang waktu itu ada di Masjid Nabawi kuburnya. Kalau Nabi Muhammad, semua ucapannya iya, nggak ada yang salah. Semua gerak-geriknya benar, bimbingannya pasti bawa keselamatan. Tapi selain Nabi Muhammad, Pak, lihat-lihat dulu. Kalau ada orang ngajak umat, lihat-lihat dulu ini orang sesuai sama Nabi Muhammad apa kagak. Kalau nggak sesuai sama Nabi Muhammad, mau kayak apa kayak lagunya, jangan diikutin. Gitu Pak ya. Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Karena dari itu, jangan kita tinggalkan majlis ilmu.
yang di situ membahas tentang ilmunya Rasulullah SAW. Lewat peringatan Maulid ini, mudah-mudahan Allah deketin kita sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan berkah acara-acara Maulid seperti ini, kita bisa tambah kagum, tambah kenal, tambah cinta, dan rindu kepada Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan berkah acara seperti ini bawa manfaat hari kiamat, kita bisa kumpul sama Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi khassah, dan kita doakan juga untuk sahabul majlis, untuk pengurus majlis, sahibul bait, dan semua yang terlibat acara pada malam hari ini, majlis yang setiap malam Jumat, mudah-mudahan diistiqomahin sama Allah, diberikan taufik hidayah oleh Allah, bisa terus berjalan di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sampai kita akhir hayat kita meninggal dunia ala husnul khatimah insyaallah. Ala hadhihi wa ila hadratin nabi al-Fatihah.